Perkenalkan, nama saya Bagus Wajiaji dari kelas MJ402 dengan nomor induk mahasiswa 2002010101088. Izinkan saya pada hari ini akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Oktavian Cahya Dwi Hadi, SMMM. Presentasi kali ini adalah mengenai politik yang berdampak kepada perekonomian Indonesia. Jadi buat rekan-rekan, selamat menyaksikan video presentasi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, bisa kita lihat bersama ya rekan-rekan mengenai data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Badan Pusat Statistik, di mana perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 tahun 2023 yang mencapai angka 5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 2,961,2 triliun. Ekonomi Indonesia di tahun 2023 ini terhadap triwulan 1 tahun 2022 ini tumbuh sebesar 5,03% years on year. Dari sisi produksi, bisa kita lihat lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 15,93%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68%. Ekonomi Indonesia di triwulan yang pertama tahun 2023 ini terhadap triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 0,92%. Dari sisi produksi, kontradiksi pertumbuhan terdalam terjadi dalam lapangan usaha, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. Begitu. Sementara di sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontradiksi pertumbuhan terdalam sebesar 45,38%. Kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan 1 2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spesial dengan peranan sebesar 57,11% dengan kinerja ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan hingga 4,96% dibanding triwulan 1 2022 year on year. Apa sih yang melatar belakangi presentasi yang kami lakukan ini? Sebagai kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di mana kita berada di posisi keempat yang ekonominya ada terbesar di Asia Tenggara. Menghadapi kompleksitas hubungan antara politik serta perekonomian memang sudah terjadi sejak zaman 1945 dengan periode yang stabil dan juga kadang memang tidak stabil. Kestabilan ekonomi dan politik ini menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sebaliknya, ketidakstabilan politik yang mungkin terjadi dapat menyebabkan ketidakpastian, menghambat keputusan investasi, atau bahkan memicu krisis ekonomi. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini kita akan menganalisis dampak politik pada perekonomian Indonesia yang melalui contoh kasus nyata, dan kita akan menyoroti rekomendasi serta solusi untuk menghadapi tantangan politik, kolaborasi, dan kerjasama, maka diperlukan di antara pihak-pihak yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif. Dengan tujuannya untuk memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, kita lihat dasar teorinya. Yang pertama adalah pengertian ekonomi. Ekonomi ialah ilmu yang mempelajari cara manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Proses pemenuhan kebutuhan tersebut melibatkan transaksi atau pertukaran barang dan jasa dengan alat pembayaran. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti mengatur rumah tangga. Adam Smith pada tahun 1776 mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu penyelidikan tentang keadaan dan sebab
adanya kekayaan negara. Sedangkan Alfred Marshall tahun 1890 menggambarkan bahwa ekonomi sebagai studi tentang umat manusia dalam urusan kehidupan biasa, termasuk aktivitas yang menghasilkan uang dan bagaimana manusia itu membelanjakan uangnya pada umumnya. Jadi ekonomi ini cenderung ke bagaimana manusia itu untuk mengelola apa yang menjadi sumber penghasilan yang kemudian diputar untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya ya rekan-rekan, begitu. Selanjutnya kita melihat pengertian politik. Menurut Harold Laswell tahun 1936 menjelaskan bahwa politik merupakan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan David Easton tahun 1953 menyatakan bahwa politik adalah proses penentuan bagian-bagian dari sumber daya yang langka yang akan diberikan kepada nilai-nilai di dalam masyarakat. Politik secara umum adalah proses pembuatan keputusan dan distribusi kekuasaan di dalam suatu masyarakat ataupun negara, di mana di dalamnya ini melibatkan berbagai macam kegiatan dan interaksi antara individu dan juga kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Politik mencakup upaya yang mempengaruhi kebijakan, pemerintahan, serta pembentukan peraturan dalam rangka mencapai kebaikan bersama dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Lalu kadang kita berpikir ya, apa sih hubungan antara politik serta perekonomian begitu? Apakah keduanya itu saling ada keterkaitan atau tidak sama sekali? eh, di slide selanjutnya kita bahas bahwa politik dan ekonomi merupakan dua aspek yang saling terkait serta memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara kita. Politik dan perekonomian adalah dua faktor krusial dalam perkembangan suatu negara. Kestabilan politik cenderung menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan bagi perekonomian di Indonesia. Begitu ya rekan-rekan. Memang kadang politik sama ekonomi ini saling ada keterkaitan, di mana ketika proses-proses politik itu terjadi, perekonomian mengikuti, bahkan dengan hal yang sebaliknya gitu. Selanjutnya, apa sih dampak positif politik terhadap perekonomian? Tentunya yang pertama ialah kebijakan pro-bisnis. Kestabilan politik dapat menghasilkan kebijakan pro-bisnis yang mendorong pertumbuhan sektor swasta dan juga investasi asing. Yang kedua ialah kepercayaan investor. Politik yang stabil memberikan keyakinan bagi investor dalam jangka panjang dan mendukung aliran modal asing. Jika kita lihat nih, ketika suatu negara itu ada permasalahan politik, misalnya kasus yang terjadi di Rusia dengan Ukraina itu, timbul ketidakpercayaan dari investor-investor asing untuk menanamkan modal di Rusia karena kondisi negaranya yang tidak stabil begitu rekan-rekan. Sehingga banyak investor yang justru mundur karena hal tersebut. Jadi memang keadaan suatu negara pun mempengaruhi kondisi ekonomi di negara tersebut. Dengan adanya hal tersebut, mungkin dari segi Rusia ini tidak berpengaruh, namun dari segi Ukraina ini rakyatnya sangat terdampak ya, apalagi atas serangan-serangan yang terjadi begitu rekan-rekan. Kita lanjutkan, dampak selanjutnya ialah pembangunan infrastruktur. Kondisi politik yang aman dan juga stabil dapat memungkinkan pemerintah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, apa sih dampak negatif dari politik terhadap perekonomian di Indonesia? Tentunya yang pertama ketidakstabilan investasi. Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan fluktuasi pasar dan mengurangi minat investor. Seperti yang tadi dijelaskan mengenai konflik ya. Kadang ini terjadi ketidakstabilan di bidang ekonomi juga. Kedua ialah pengeluaran pemerintah.
Dengan ketidakstabilan politik dapat mengganggu proses pengambilan keputusan pemerintah tentang anggaran dan juga program ekonomi. Ketika memang kondisi politik di suatu negara itu rumit atau sulit, kadang muncul konflik-konflik yang menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan dana yang lebih begitu rekan-rekan. Jadi kadang konflik-konflik ini juga perlu dihindari karena sangat berdampak dalam perputaran perekonomian di suatu negara tersebut. Selanjutnya adalah konflik sosial. Politik yang tidak stabil menyebabkan konflik sosial yang merugikan bisnis dan juga kegiatan ekonomi. Lalu, apa sih yang bisa kita lihat begitu di Indonesia sendiri ya, antara hubungan mengenai politik dan juga perekonomian ini? Kita bisa mengambil kasus, kita angkat 2 kasus. Yang kasus pertama ini, pemilu 2014 dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Tentunya rekan-rekan semua masih masih ingat ya, pemilu 2014 itu antara calon Bapak Jokowi dengan Bapak Yusuf Kala waktu itu, melawan Pak Prabowo bersama Pak Hatta Rajasa. Bisa kita lihat bahwa di pemilu tahun 2014 ini memang merupakan salah satu hajatan demokrasi besar yang ada di Indonesia, karena merupakan pemilihan kepala negara begitu ya rekan-rekan, yang tentunya memiliki dampak politik dan ekonomi yang cukup signifikan. Besar biaya politik serta dana kampanye serta peningkatan aktivitas ekonomi terkait kampanye berkontribusi pada perekonomian. Bisa kita lihat ya ketika kampanye yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden, baik itu calon dari Pak Jokowi maupun Pak Prabowo begitu, saling bersinergi begitu dari pendukungnya untuk mendukung calon-calon yang mereka jagokan. Baik itu secara pengadaan kaos partai maupun merchandise-merchandise itu juga menimbulkan aktivitas ekonomi itu juga berkembang ya rekan-rekan. Jadi memang memiliki dampak lah antara proses pemilu ini dengan perekonomian di masyarakat. Bisa kita lihat perilaku pelaku usaha, investor, dan juga sentimen pasar mempengaruhi perekonomian pada saat tahun politik ini. Tadi menganalisis bahwa dampak pemilu terhadap konsumsi, investasi, jumlah uang beredar, dan juga IHSG menggunakan metode regresi linear time series ini hasilnya menunjukkan dampak yang signifikan pada konsumsi, investasi, dan juga jumlah uang beredar pada analisis data kuartal. Tetapi pada analisis data tahunan, indeks harga saham cenderung turun sebelum dan saat pemilu, namun setelah pemilu justru naik. Pemerintah perlu mengantisipasi potensi inflasi yang tidak meleset dari target melalui kebijakan moneter, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan juga nilai suku bunga, serta memastikan kualitas demokrasi dan proses pemilu positif untuk menciptakan sentimen pasar yang baik begitu. Selanjutnya, selain dari studi kasus mengenai pemilu tahun 2014, bisa kita lihat juga contoh krisis politik ya dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Tentunya juga kita masih ingat dari pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun ke belakang, di mana pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial serta aturan lockdown yang diterapkan pemerintah untuk menangani penyebaran virus menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat, investasi, dan juga aktivitas ekonomi. Berbagai sektor seperti pariwisata, transportasi, dan juga UMKM terdampak secara signifikan. Pemerintah merespon dengan langkah-langkah stimulus fiskal dan juga moneter, serta program-program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
Meskipun menghadapi tantangan, Indonesia berusaha menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan juga suku bunga. Percepatan vaksinasi dan upaya pemulihan sektor ekonomi mendapatkan fokus untuk mengatasi dampak pandemi ini dan membangun kembali perekonomian yang lebih kuat di masa depan. Memang dari kasus pandemi ini, Indonesia juga belajar banyak mengenai bagaimana sih mengendalikan ekonomi di tengah krisis yang mungkin dihadapi di seluruh dunia begitu ya rekan-rekan. Bisa kita lihat berbagai negara memang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Namun bisa kita lihat juga bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang bisa survive dari pandemi yang terjadi begitu rekan-rekan. Jadi, dari kesimpulan pembahasan kita, dapat kita simpulkan bahwa dampak politik terhadap perekonomian Indonesia, stabilitas politik menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sementara di kasus pemilu memiliki pengaruh pada konsumsi, investasi, dan juga jumlah uang yang beredar. Selain itu, pandemi COVID juga memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi global di Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi krisis serta menjaga stabilitas ekonomi dan juga fokus untuk pemulihan ekonomi. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rekomendasi meliputi stabilitas politik, investasi, dan juga SDM, dan diversifikasi ekonomi itu semoga bisa menjadi upaya bersama kita dalam membawa Indonesia menuju pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang serta terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang diharapkan kita semua tentunya rekan-rekan. Dan berikut merupakan referensi yang saya ambil dari berbagai macam literasi. Semoga bisa mendapatkan insight yang luar biasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ujian akhir semester pada hari ini dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.